Hai Tsuyosen, kebetulan sekali. Kamu juga datang mencari data di perpustakaan ya? Tentu saja, saya bukan hanya hipster, tapi juga hipster digital loh. Apa itu hipster digital? Saya pernah dengar wanita kantoran, kapitalis, tapi aku tak pernah dengar loh kata hipster digital. Hipster digital ya anak muda jago informasi. Saya Tsuyosen, kemampuan informatikaku itu paling unggul, masih perlu diterangkan mah. Oh, kalau begitu kamu sebutkan kriteria apakah yang diperlukan untuk menjadi hipster digital? Ya, seperti dapat memanfaatkan database elektronik perpustakaan. Ya, bakat naluriah seperti inilah. Oh, ternyata begitu. Kalau begitu, mari kita tanyakan ke masyarakat. Apakah mereka tahu cara menggunakan database sumber elektronik sambil mengetes tingkat hipster digital mereka? Apakah kalian pernah menggunakan database sumber elektronik perpustakaan? Ada yang bisa, ada juga yang tidak pernah dengar. Kalau begitu, bagi yang belum pernah mendengar, jangan lewatkan yang satu ini. Setelah tahu cara memanfaatkan database elektronik, Anda akan naik level dari hipster menjadi hipster digital. Bagi yang pernah menggunakannya, adakah yang bisa memberikan contoh database elektronik manakah yang harus dibaca oleh seorang hipster? Hebat banget! Database sastra Taiwan adalah database elektronik tentang kesastraan. Benar, kalau ingin mengenal lebih lanjut mengenai sastrawan Taoyuan, kita dapat menemukan informasi penulis juga di dalamnya. Sekarang, mari perluas wawasan kita untuk mempelajari cara menggunakan database sumber elektronik. Cari pilihan sumber elektronik di situs perpustakaan. Di bagian atas pemanfaatan koleksi perpustakaan sumber elektronik, kita dapat menggunakan sistem pemeriksaan koleksi sumber elektronik untuk mencari buku elektronik, database elektronik, dan jurnal elektronik. Pada sistem pencarian integrasi sumber elektronik, ketik akun dan kata sandi Anda. Log masuk dari sini. Log masuk ini berbeda dengan sistem log masuk yang ada di laman utama situs resmi lo ya. Log masuk dari laman utama situs resmi ini untuk masuk ke sistem pencarian koleksi buku cetak. Jadi, jangan ke tempat yang salah ya. Berikutnya, kita akan masuk ke halaman pertama dari sistem sumber elektronik. Di sini tidak ada tampilan data. Jadi, bagaimana menemukan sumber elektronik? Kita dapat klik daftar sumber terlebih dahulu. Kemudian klik More. Di sini kita akan menemukan seluruh buku elektronik dan jurnal elektronik. Cara yang paling cepat untuk melihat seluruh buku dan jurnal elektronik. Anda dapat mencobanya. Berikutnya, mari kita kenal lebih lanjut fitur pencarian. Sistem pencarian koleksi sumber elektronik perpustakaan menyediakan ragam cara pencarian, seperti pencarian kilat dan pencarian lanjutan. Anda dapat mencari sumber sesuai kebiasaan pribadi, atau mencari dengan mencentang kategori sumber, pencarian sumber kutipan, dan masih ada lagi fitur pencarian daftar sumber internet dan database. Misalnya dengan pencarian kilat. Kita dapat mengetik kata kunci untuk menemukan langsung seluruh data elektronik. Sangat intuitif dan praktis, bukan? Untuk buku elektronik, dapat dicari dengan menggunakan daftar ataupun dengan kategori. Sedangkan untuk jurnal, dapat juga dicari dengan daftar. Tersedia pula cara jelajah kategori yang beragam. Sekarang, kami akan mengenalkan secara khusus tentang penggunaan database elektronik, seperti membuat daftar pencarian, jelajah sumber, dan jelajah per kategori. Jumlah sumber database elektronik pada perpustakaan Kota Taoyuan mencapai belasan. Isinya sangat beragam. Di sini, kami akan mengenalkan database elektronik yang bagus dan mudah digunakan, yakni Gudang Buku Awan Taiwan, serta Gudang Pengetahuan Sastra Taiwan.
Anda dapat mencobanya dan kalian akan tahu kalau rekomendasi dari saya Tao Le Su pasti oke dan tidak bohong. Di dalamnya tersimpan gudang buku awan Taiwan at Taoyuan. Untuk mewujudkan layanan pinjam sesuai permintaan pembaca, peminjaman ini berlaku sepanjang tahun dan 24 jam non-stop. Pembaca tidak perlu antri menunggu untuk membaca buku, walau ada banyak orang yang tersambung untuk membaca satu buku pada saat bersamaan. Di samping itu, masih ada Gudang Pengetahuan Sastra Taiwan yang merupakan platform jurnal sastra integratif pertama yang dibentuk di Taiwan. Di dalamnya terdapat 3 jurnal penelitian utama sastra Taiwan, yakni Sastra Lianhe, Wenxun, Tabloid Lianhe. Di saat bersamaan, juga tersedia pencarian seluruh data dan tabloid asli untuk dibaca. Isinya akan ditambahkan terus, dan ditambahkan juga tabloid tahunan untuk menampilkan sumber penelitian sastra Taiwan yang kaya. Pemeriksaan dibagi menjadi 3 sumber data, Sastra Lianhe, Wenxun, Tabloid Lianhe. Misalnya, menggunakan pencarian biasa untuk memeriksa artikel yang berkaitan dengan Sastra Lianhe. Klik pilih 1. Kemudian ketik kata kunci pada 2. Klik cari pada 3. Daftar judul lihat di 4. Klik untuk membaca isinya. Jika ruang lingkup hasil pemeriksaan terlalu banyak, gunakan 5 untuk memperkecil ruang lingkup. Misalnya, memperkecil tahun. Juga dapat menggunakan pencarian lanjutan dengan kriteria yang lebih banyak. Cari sekaligus dengan mengisi seluruh kolom, judul, pengarang, dan waktu. Anda dapat mencoba mencari penulis ternama area Taoyuan yang bernama Zhong Zhaozhen. Selain dapat membaca karya-karyanya, ada juga informasi penulis.